Apa kabar Bu Sil siang hari ini? Alhamdulillah saya sehat-sehat saja Bu Sil. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan diskusi sejenak terkait dengan rencana supervisi pembelajaran yang akan kita laksanakan. Tujuannya adalah yang pertama membahas tentang rencana pembelajaran yang akan kita supervisi. Kemudian yang kedua yaitu menyusun strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terkait dengan hal ini nanti supervisi akan kita laksanakan di kelas berapa? Rencananya dilaksanakan di kelas 5, Oke, di kelas 5 ya, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bisa Bu Sylvia sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu tentang meningkatkan pemahaman siswa tentang tata cara mendekatkan diri kepada Allah melalui Islam. Oke, jadi tujuannya itu untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang cara mendekatkan diri kepada Allah melalui Asmaul Husna. Baik, materi yang sangat menarik ini saya rasa Bu Sil. Lalu bagaimana metode pembelajaran yang rencananya akan diterapkan? Metode pembelajaran yang akan diterapkan yaitu metode kooperatif, yaitu gabungan dari diskusi kelompok dan tim. Oke, metode kooperatif ya, belajar di dalam kelompok ya Bu Sil ya. Kemudian ada diskusi dan inquiry di sana. Baik, Bu Sylvia, saya ingin Bu Sil nanti pada saat praktik pembelajaran memfokuskan pengamatannya pada kegiatan diskusi kelompok. Baik, kapan kira-kira kita akan laksanakan supervisi pembelajaran? Insya Allah kita akan laksanakan besok. Besok ya. Rabu tanggal 30 Oktober 2020. Oke, besok Rabu jam berapa Bu Sil? Oke, jam 5 ke 6 ya. Baik, Bu Sylvia bisa menggunakan format pengamatan yang akan saya berikan nanti. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Sylvia. Selamat siang. Assalamualaikum. Sama Mbak Elin, selamat siang.
anak-anak ibu perhatikan gambar tersebut. Ya. Pada gambar pertama, apa itu yang kegiatan pada gambar pertama? Iya, orang yang sedang mengangkat beban. Pada gambar kedua, iya, orang yang membaca buku atau orang yang sedang belajar. Pada gambar ketiga, iya, orang yang sedang menggendong bayi. Pada gambar keempat, orang yang sedang menyelenggarakan jenazah. Pada gambar kelima, dia gunung meletus. Apa yang terjadi di sana? Orang yang selamat dari bencana. Ya, pada gambar pertama itu ada gambar yang menjelaskan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh seseorang. Kekuatan yang dimiliki oleh seseorang itu berasal dari siapa? Allah. Ya, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kekuatan yang dimiliki oleh seseorang tersebut kekal abadi? Tidak, karena jadi semua gambar ini menjelaskan bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah. Ya, ibu bertanya dulu. Sebelum pembelajaran kita ini kan pelajaran kita tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah. Yang mana materinya yaitu ayo mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, minggu kemarin siapa masih ingat apa pelajaran kita minggu kemarin? Iya, bagus. Kandungan yang terdapat dalam Quran surat Al-Maun. Nah, di dalam surat Al-Maun itu dijelaskan bahwa kita disuruh untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Contohnya yaitu sholat, berbuat baik kepada sesama, saling membantu satu sama lain. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Yang hidup kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum kita lanjutkan materinya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita, yaitu setelah menyaksikan video atau PPT yang Ibu tayangkan, anak-anak Ibu semuanya diharapkan mampu menjelaskan makna dari Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Dan Ibu akan melakukan asesmen diagnostik dulu ya. Yang mana pada asesmen ini anak-anak Ibu dari kelas 1 sampai kamu kelas 5 ini sudah belajar tentang Asmaul Husna. Siapa masih ingat apa itu arti dari Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik dan mulia. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Kesempurnaan itu tergambar dalam 99 Asmaul Husna. Kali ini kita akan mempelajari Al-Qawiyyu dulu ya. Al-Qawiyyu, maha perkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Qawiyyu, artinya maha kuat, lagi maha perkasa. Kekuatan Allah tidak ada batasnya. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyamai kekuatan yang Allah miliki. Tidak ada keagungan yang lebih mulia dari keagungan Allah. Semua makhluk di hadapan Allah adalah lemah dan tidak berdaya. Al-Qawiyyu bisa juga berarti pemilik kekuatan yang tidak akan mengalami kelemahan selamanya. Ya, di video tadi dijelaskan yang memiliki kekuatan itu hanyalah Allah. Apa buktinya? Allah ciptakan apa? Alam semesta. Iya, Allah ciptakan alam semesta. Allah ciptakan langit dan bumi.
kauman di ini. Apakah kita manusia ciptaan Allah ini bisa hidup sendiri? Tidak. Karena kita manusia ciptaan Allah itu hidup saling membutuhkan, atau disebut juga dengan makhluk apa? Sosial. Disebut juga dengan makhluk sosial tanpa terkecuali. Dari 5 Asmaul Husna tadi yang kita pelajari, apakah Ananda Ibu sudah paham? Sudah. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ya, Ibu akan memberi anak Ibu tugas kelompok yang mana dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu mereka itu akan berdiskusi tentang Asmaul Husna yang kita pelajari, lalu akan membuat mini book namanya ya. Kelompok 2 yang mana kelompok 2 ini akan menyusun Asmaul Husna beserta artinya. Kelompok 3 yang mana kelompok 3 ini akan menyanyikan 5 Asmaul Husna yang kita pelajari tadi. Oke? Nah, sekarang kita tampilkan dulu hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi kami. 5 Asmaul Husna. 1.
Al-Qawiyyu, artinya Allah Maha Kuat. Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada batasnya. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qayyum, artinya Allah Maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu-satunya zat yang mampu berdiri sendiri tanpa bergantung kepada siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan alam semesta beserta isinya tanpa bantuan siapapun. Artinya Allah Maha Menjadikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang bisa memberi kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu itu habis, kematian akan menjemput hambanya. 4. Al-Mumit, artinya Allah Maha Mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan semua makhluk ciptaannya. Kematian semua makhluk di bumi adalah atas kehendak Allah. Tidak satupun makhluk yang bisa lari dari kematian. 5. Al-Ba'its, artinya Allah Maha Mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan manusia dari kubur setelah hari kiamat nanti dan dibawa ke padang mahsyar tanpa terkecuali. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan lagi. Nah, dari 5 Asmaul Husna tadi yang ditampilkan oleh teman kamu tadi, apakah anak ibu semuanya sudah memahami? Sudah. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang 5 Asmaul Husna tadi. Al-Qawiyyu, Allah Maha Kuat. Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri. Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. Al-Mumit, Allah Maha membangkitkan. Dan Al-Ba'ij, Allah Maha Membangkitkan. Al-Ba'ij, Allah Maha membangkitkan. Ya, dari 5 Asmaul Husna yang kita pelajari tadi, Ibu harapkan kepada anak-anak ibu semuanya untuk bisa kamu itu mengamalkan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu ada tugas untuk anak-anak Ibu. Nah, cepat kerjakan. Ya. Jadi apa namanya? Bisa perhatikan, setelah Ibu perhatikan, anak-anak Ibu semuanya sudah memahami pelajaran kita pada hari ini. Ya, semuanya dapat 100. Ya, jadi ada kegiatan refleksi. Yang pertama
Asmaul Husna tadi. Ya, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Yubar PSPD. Saya bertugas di SDN 56 Payakumbuh. Saat ini saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Payakumbuh. Baiklah, kali ini saya akan membuat video pasca observasi bersama salah satu guru, yaitu guru pendidikan agama Islam, bersama Ibu Sylvia Rahmi. Kali ini kami akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu bersama Ibu Marisa Nanda. Beliau bertugas di SMK Negeri 4 Payakumbuh. Baiklah, saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama Ibu Sylvia Rahmi dan akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Marisa Nanda. Selamat pagi Bu Sylvia. Selamat pagi Kak Eli. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kemarin? Ya, alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik-baik saja. Baik, Bu Sylvia, kita beberapa waktu lalu sudah melaksanakan percakapan pra observasi ya. Kemudian kita juga sudah melaksanakan observasi kelas. Saya sudah melihat proses pembelajaran yang sudah Ibu Sylvia laksanakan di dalam kelas. Bagaimana sekarang perasaannya Ibu Sylvia setelah melaksanakan proses pembelajaran? Setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin beberapa hari supervisi, lumayan senang sebab siswanya bisa aktif dalam mengikuti kegiatan pengajaran. Aktif ya. Oke. Apakah proses pembelajaran sudah sesuai seperti apa yang sudah Bu Sylvia rencanakan? Proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya. Kemudian dapatkah Ibu menceritakan mungkin hal-hal yang dirasa memuaskan selama proses pembelajaran? Hal yang memuaskan selama proses pembelajaran yang mana siswa itu aktif dalam tiap kelompok. Jadi dengan keaktifan siswa tersebut mereka itu bisa mendapatkan nilai yang bagus. Oke. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tuliskan waktu itu yang disampaikan ya, bagaimana perkiraan Ibu atas tercapaian tujuan pembelajaran? Mengenai tujuan pembelajaran, karena masih ada siswa itu yang masih ada beberapa siswa itu yang menggunakan bahasa ibu. Jadi kalau siswa yang sudah bisa memahami bahasa Indonesia dengan baik, mereka itu akan mudah memahami ketika dalam proses pembelajaran. Kalau siswa yang masih menggunakan bahasa ibu, mereka itu akan agak sulit memahami apa yang disampaikan ketika proses pembelajaran. Ya. Kemudian apa yang menjadi kesulitan bagi siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung? Materinya berkaitan dengan Asmaul Husna ya Bu ya. Oke, kira-kira apa yang menjadi kesulitan bagi siswa Bu? Yang menjadi kesulitan siswa pada waktu itu yaitu tentang pengucapan dan pemaknaan dari kata sebuah bahasa Arab. Bahasa Arabnya ya. Bahasa Arabnya. Oke. Jadi apa yang menjadi kesulitan itu tadi?
Jadi yang menjadi kesulitan bagi ibu dalam memberikan materi Asmaul Husna ini atau materi ini pada siswa seperti apa? Yang menjadi kesulitan bagi saya yaitu memahami dari makna sebuah kata yang diucapkan oleh peserta didik, karena peserta didik itu masih ada yang menggunakan bahasa itu. Jadi pengucapan atau pelafalan bahasa Arabnya itu belum tepat ya, sehingga susah dimaknai. Kira-kira adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan tersebut? Alternatif yang saya lakukan waktu itu, sewaktu membagi kelompok, siswa itu dibagi ada yang yang pandai, yang kurang pandai, saya digabungkan. Lalu siswa yang pandai bisa membimbing temannya yang pandai. Berarti di dalam kelompok yang itu dibentuk, kemampuan siswa itu berbeda-beda ya. Kemudian apa kira-kira hal-hal yang telah bagus yang sudah ibu laksanakan, kemudian yang mungkin yang perlu ibu tingkatkan, kemudian apa ya, kalau untuk bicara yang kesulitannya tadi sudah ya. Jadi di sini kira-kira apa yang sudah bagus ibu lakukan selama proses pembelajaran dan yang perlu ditingkatkan. Hal-hal yang baik rasanya yaitu telah adanya rasa percaya diri dari peserta didik itu sangat kuat. Mereka itu sudah mau berusaha sekuat mungkin. Ya. Nah, yang perlu saya tingkatkan di sini yaitu dalam penggunaan kosakata yang sesuai dengan yang dipelajari siswa di sekolah. Berarti rasa percaya diri siswa bekerja atau belajar di dalam kelompok itu sudah bagus ya Bu ya. Kemudian yang perlu ditingkatkan yaitu tentang penggunaan kata-kata, penggunaan kosakata ya. Oke. Pada pertemuan berikutnya pembelajaran yang akan dilaksanakan itu agar yang kurang tadi atau yang perlu ditingkatkan tadi dapat tercapai dengan baik, hasilnya maksimal. Apa saja yang mungkin yang bisa ibu lakukan? Hal yang saya lakukan ke depannya yaitu meningkatkan pemahaman, kemampuan dalam berbahasa yang baik dan benar, sehingga peserta didik itu mampu berbahasa Arab lebih mudah lagi. Oke. Semoga ya Bu ya pada pembelajaran berikutnya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Baik Ibu, mungkin sebagai pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Kita sudah melalui diskusi di pra-observasi dulu, kemudian kita sudah melaksanakan observasi kelas, dan hari ini kita sudah membicarakan juga pada percakapan ini tentang hal-hal yang sudah baik Ibu lakukan, kemudian apa yang perlu Ibu tingkatkan mungkin Ibu sudah menyampaikan ke kita. Nah sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melalui proses ini dari pra-observasi dulu sampai tahqiq? Setelah melalui pra-observasi waktu itu, alhamdulillah saya itu merasa senang dan saya juga bisa memahami apa kekurangan dan kelebihan dari siswa tersebut. Oke, dan juga dari ibunya sendiri ya. Ya. Baiklah, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, Ibu Sylvia. Harapannya kedepannya itu pembelajaran kita di kelas bisa lebih baik dan lebih maksimal ya, agar tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Oke, baik, terima kasih banyak. Kita tutup percakapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.